Sebelum bicara panjang lebar, ibu bapak, saya ajak kita lihat kitab Yosua pasal 14. Kita membaca mulai dari ayat 6 sampai ayat 15. Kebiasaan saya kan membacanya bersama-sama Bapak Ibu. Karenanya temukan ayat Alkitab saudara, kita baca bersama-sama ya. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kalau saudara sudah ketemu boleh katakan amin. Oh, aminnya enggak mantap. Boleh katakan amin. Kita mulai hitungan ketiga ayat 6 bersama-sama 2, 3 iya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Terus, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Yang siap belajar katakan amin. Ayat Alkitab yang kita baca ini ibu bapak merupakan salah satu kisah terbesar sepanjang perjanjian lama. Yang membicarakan tentang kekuatan dari nilai kehidupan yang tertata secara baik musim demi musim. Kisah yang dituturkan dalam Nats yang kita baca dari ayat demi ayat berisi kisah yang paling berpengaruh sepanjang perjanjian lama ketika kita berbicara mengenai kehidupan yang tertata. Itu adalah kisah Yosua, kisah Kaleb. Yang dimaksud dengan kehidupan yang tertata dalam konteks ayat bacaan kita ini ialah
memiliki kehidupan yang produktif atau memperlihatkan buah yang manis waktu demi waktu. Yang dimaksud dengan memiliki kehidupan yang tertata, di samping memiliki kehidupan yang produktif atau memperlihatkan buah yang manis, juga berbicara mengenai kehidupan yang tindakan-tindakannya terkendali. Kegiatan-kegiatannya terkendali. Bahkan kehidupan yang dibangunnya terfokus kepada hal-hal yang tepat, yakni selaras dengan nilai-nilai kebenaran. Itulah yang dibicarakan dalam konteks kehidupan yang tertata. Berbeda dengan seekor kuda tanpa tali kekang. Ketika kita melihat seekor kuda tanpa tali kekang, maka kuda ini menjadi kuda liar namanya. Dia akan berjalan menyentuh kiri dan kanannya, atau mungkin tidak terarah, tidak memiliki fokus atau tujuan. Karena itu setiap kuda cenderung harus dibarengi dengan tali kekang. Supaya tindakan kuda tersebut, pergerakan kuda tersebut terkendali. Kalau saya kaitkan dengan khotbah pengajaran Kristus, pertama dia mengajar ketika dia tampil di pelayanan. Dia bicara mengenai berbahagialah orang yang menguasai diri. Menguasai diri itu adalah orang yang tindakan-tindakannya terkendali. Orang yang kegiatan-kegiatannya terkendali. Cara pikirnya terkendali. Emosi atau suasana perasaannya pun terkendali. Nah, ayat Alkitab yang kita baca ini memberitahukan bahwa Kaleb ini adalah orang yang menjalani kehidupan dengan terkendali. Artinya kehidupan yang dijalaninya atau yang dibangunnya, kehidupan yang tertata secara baik. Selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Fokus kepada apa yang Tuhan maksudkan untuk tercapai atau tergenapi melalui kehidupannya. Kehidupan yang dijalani oleh Kaleb adalah kehidupan yang mengarah kepada penggenapan panggilan Allah atas hidupnya. Dia tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Bahkan rekan-rekan pengintai yang pada kala itu mendapat tugas yang sama untuk mengintai negeri perjanjian. Ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu memberitahukan, yakni ayatnya yang ke-8, bahwa saudara-saudaranya Kaleb yang turut mengintai pada kala itu, mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak terkendali atau tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bahkan mereka menyebabkan bangsa Israel menjadi cemas, menjadi khawatir, karena pemikiran-pemikiran cemas dan khawatir itu mereka tularkan kepada bangsa itu. Tapi berbeda dengan Kaleb. Kaleb tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Kaleb terkendali dalam berbicara. Kaleb terkendali di dalam berkata-kata. Kaleb terkendali di dalam berpikir. Bahkan ayat demi ayat yang kita baca, yakni mulai dari ayat 8, ayat 9 sampai ayat 11. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa benar kehidupan Kaleb adalah kehidupan yang tertata. Tidak sembrono, tidak kacau balau, bahkan tidak sesuka hati menjalani hari-hari yang ada. Perhatikan ayat 8, kalimatnya berbunyi begini, ibu bapak saudara-saudara. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Kalimat terakhir, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. Saudara-saudaranya yang lain tidak terkendali. Saudara-saudara Kaleb yang lain menjalani kehidupan semau-maunya, sebebas-bebasnya. Tetapi Kaleb tetap mengikuti Tuhan. Pemikiran-pemikirannya, tindakan-tindakannya,
kegiatan-kegiatannya ada dalam kendali, yakni selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bahkan Musa pun mengkonfirmasi itu, Ibu Bapak. Tadi kalau ayat 8 ini Kaleb sendiri yang bicara. Lalu dalam ayat 9 perhatikan kalimatnya, saya baca. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Musa pun memberitahukan kepada orang-orang Israel, termasuk pada Kaleb sendiri, tentang kehidupan Kaleb yang tertata ini. Musa berkata, engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan setia. Sementara yang lain menjalani kehidupan tanpa kendali barangkali. Yang lain menjalani kehidupan tanpa tertata. Yang lain memiliki nilai-nilai yang tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kaleb sendiri berbeda. Tetap mengikuti nilai-nilai atau selaras dengan fokus yang benar yang Tuhan inginkan Kaleb kerjakan. Bahkan kemudian memperhatikan ayat 14. Sekali lagi dijelaskan tentang kehidupan Kaleb yang tertata ini. Ayat 14 berkata begini, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat ini kembali menjelaskan seperti apa Kaleb begitu peduli dengan nilai-nilai kehidupan yang dimilikinya. Dia tetap menjaga, dia tetap menata sehingga kehidupan kepribadian yang dibangunnya selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tertata, produktif atau berbuah manis. Kemudian juga terfokus kepada fokus-fokus yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, pesan inilah yang harus didengarkan atau kita renungkan kembali. Pentingnya menata atau menjalani kehidupan yang tertata. Sebagaimana Kaleb diperhadapkan dengan lingkungan serta saudara-saudara satu dengan yang lain yang menjalani kegiatan tindakan tidak selaras dengan kehendak Allah, tidak tertata. Tetapi Kaleb tetap setia dengan nilai-nilai itu. Kaleb tetap fokus kepada arah, kepada tujuan-tujuan Tuhan atas hidupnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa bagi Kaleb tidak ada waktu untuk kekacau balauan. Bagi Kaleb tidak ada waktu untuk keonaran. Bagi Kaleb tidak ada waktu untuk kesembronoan. Karena dia menata nilai-nilai yang dibangunnya. Menjaga nilai-nilai itu tetap selaras dan fokus kepada arah yang tepat. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, kisah Kaleb ini menjadi sebuah kisah yang terbesar sepanjang perjanjian lama. Setiap kali berbicara mengenai kekuatan dari hidup yang tertata. Nah, coba klik slide saya. Yang dimaksud dengan hidup yang tertata itu ibu bapak, itu mencakup mengelola waktu dengan efisien. Bahkan juga tingkah laku yang terkendali. Kemudian hidup yang produktif. Selaras dengan nilai-nilai kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan hidup yang tertata. Jadi bukan sembarangan. Kita mau lakukan apa, kita mau kerjakan apa, kita mau pikirkan apa, kita mau bangun apa. Semuanya sembarangan kita kerjakan sesuai maunya kita, sesuai inginnya kita. Tidak. Tapi fokus kepada nilai-nilai kerajaan Allah.
Sebagai akibat, karena Kaleb ini fokus. Sebagai akibat, karena Kaleb menjaga hidup yang tertata. Akibatnya dijelaskan dalam ayat 10. Ayat 11. Ayat 12 sampai 13 dan juga ayat 15. Dari ayat-ayat ini saya merumuskan begini Ibu Bapak. Akibat dari Kaleb menata kehidupannya. Dia menjaga tindakan-tindakannya tetap terkendali. Bahkan Kaleb terus-menerus memperhatikan fokus-fokusnya selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Akibatnya Kaleb mempunyai stamina fisik yang kuat. Saya ulang, Kaleb mempunyai stamina fisik yang kuat. Tahu Ibu Bapak apa kata Alkitab soal stamina Kaleb? Ayat 11 perhatikan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Berapa usia Kaleb pada waktu dia disuruh Musa? Perhatikan ayatnya yang ke-7, bagian awal. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa. Jadi ketika Kaleb berusia 40 tahun ini masih strong. Masih sangat fit staminanya. Namun 45 tahun kemudian, sebagaimana yang dicatat dalam ayat 10-11. Setelah 45 tahun kemudian, berarti 85 tahun sekarang ketika ayat 11 ini berbicara. Setelah 45 tahun kemudian, kekuatan Kaleb, stamina Kaleb masih sama dengan stamina ketika dia berusia 40 tahun. Stamina fisik Kaleb sama ketika Kaleb berusia 40 tahun. Kenapa stamina Kaleb terjaga? Kekuatan fisiknya terjaga. Karena dia menjalani hidup yang tertata. Dia sekali lagi, dia menjalani kehidupan secara tertata. Nilai-nilai yang dibangunnya, nilai-nilai yang selaras dengan kebenaran kerajaan Allah. Karena itu Ibu Bapak, penting bagi kita anak-anak Tuhan menjaga supaya hidup kita yang kita jalani ini tetap on the track atau tertata. Yang mengerti boleh katakan amin. Maafkan saya kalau saya ambil contoh. Contoh yang satu ini. Saudara bisa setuju, bisa tidak. Boleh beda pemikiran dengan saya. Kalau ketika kita berusia 35, 40, stamina kita sangat kuat. Fisik kita sangat kuat. Tapi setelah 50 tahun. Atau sebelum 50 tahun. Kita mulai digerogoti dengan berbagai penyakit. Kita mulai digerogoti dengan berbagai kelemahan-kelemahan fisik. Coba direnungkan atau dicek. Jangan-jangan cara kita menjalani hidup selama ini tidak tertata. Sehingga stamina kita tergerogoti. Fisik kita makin lama makin melemah. Memang bertambahnya usia pasti bertambah pula kelemahan-kelemahan. Tapi saya masih mengimani dan meyakini firman. Asal hidup kita tertata. Kita bisa bertahan lebih lama daripada yang lain. Kita bisa lebih sehat dari yang lain. Kita bisa lebih kuat dari yang lain. Lebih bijaksana dari yang lain. Asal tertata. Yang mengerti boleh tepuk tangan. Serius Ibu Bapak.
Bandingkan dengan kehidupan yang diwarnai dengan mabuk-mabuk, diwarnai dengan narkoba, diwarnai dengan kecanduan-kecanduan lainnya. Kalau hari-hari kita diwarnai dengan tindakan-tindakan yang tidak tertata ini, yang unprosedural ini, bagaimana mungkin kita bisa tertata, bisa lebih sehat, bisa lebih kuat? Walau tidak jaminan umur panjang bagi hidup yang tertata, tapi yang jelas lebih banyak kita bisa bertahan, lebih sehat, lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak jika kita mengelola atau menjalani hidup ini dengan tertata dibandingkan dengan hidup sembrono. Yang setuju sekali lagi boleh katakan amin. Makanya para pria, kaum bapak, para ibu, kaum wanita, tata hidup kita. Tata kembali nilai-nilai yang ada, yang saudara paham, yang saudara bangun. Penting. Selama ini saudara mengira ya gak apa-apalah, bebas-bebas dikit gak apa-apalah. Jangka panjangnya perlu kita pikirkan. Kaleb staminanya oke, karena hidup yang tertata. Di samping stamina fisiknya Kaleb kuat, sebagai akibat dari hidup yang tertata, apa yang diperoleh oleh Kaleb? Kaleb mempunyai emosional atau perasaan yang dipenuhi dengan gairah. Gairahnya tidak fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang lebih lama di bawah, hilang semangatnya, hilang gairahnya, menguap sukacitanya. Hidup yang tertata ternyata membawa dampak pada stabilitas emosional. Kita punya masalah apa tidak? Punya persoalan apa tidak, dikatai orang atau tidak, bahkan seperti apapun perlakuan-perlakuan atau rintangan-rintangan yang ada, gejolak semangat kita tetap sama. Karena kita tahu semangat yang menyala-nyala adalah obat bagi kita, tapi semangat yang kering mematahkan tulang, menimbulkan penyakit, kelemahan-kelemahan lainnya. Kaleb diperhadapkan dengan tantangan orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan. Orang-orang enak yang badannya tinggi besar. Lalu orang-orang yang mengintai bersama Kaleb berkata, mereka raksasa, kita belalang, tidak mungkin kita bisa menang menghadapi mereka. Sehingga cemas mereka tularkan pada banyak orang. Khawatir mereka impartasikan pada banyak orang. Beda Kaleb. Kaleb yang ditularkannya adalah positif, semangat, gairah, jangan khawatir. Memang mereka besar, memang mereka tegap-tegap, tangguh, kuat. Tapi Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari mereka, jauh lebih tangguh dari mereka. Karena itu kita akan memenangkan pertempuran ini. Semangat dan positif komentar Kaleb, bukan? Apa yang membuat semangatnya Kaleb tetap ada di tengah-tengah gejolak tantangan? Hidupnya tertata. Kaleb menata apa-apa yang boleh masuk di pikirannya, apa-apa yang tidak boleh. Kaleb mengurus apa-apa yang boleh diam di pikirannya, apa yang harus dikeluarkannya. Kehidupan Kaleb tertata. Akibatnya apa lagi Bu Bapak? Karena Kaleb tertata dalam menjalani kehidupan, slide saya yang tadi. Akibatnya ialah Kaleb bijaksana. Kaleb memperoleh hasil yang maksimal. Semua yang dikerjakan Kaleb memberi keberuntungan. Dahsyat bukan? Yang mau beroleh beruntung boleh katakan amin. Yang mau beruntung kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tertata. Coba lihat Ibu Bapak ayat 15. Perhatikan kalimatnya ayat 15. Saya baca buat kita semua.
Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Kalimat berikut, Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu. Berhenti berperang. Goliat ini keturunan orang Enak, ibu bapak. Bukan Enak bahasa Indonesia. Enak yang dipergunakan untuk menunjuk kepada makanan. Bukan Enak yang itu maksudnya, ini suku. Enak itu sebuah suku. Bukan mengenai nikmat atau rasa. Goliat itu berasal dari suku Enak. Goliat saja sudah besar. Orang yang tinggal di Kiryat Arba, di Hebron itu, Alkitab kita bilang jauh lebih besar dari orang-orang Enak atau orang-orang serumpun dengan Goliat. Makanya tidak heran suku ini selalu ribut melulu. Tapi luar biasanya ketika daerah itu diberikan kepada Kaleb, negeri itu aman, berhenti berperang. Apa yang menjadi penyebab? Karena pemimpinnya orang bijak. Yang memimpin itu adalah orang yang memiliki hidup yang tertata. Semakin bijak dia melihat masalah, melihat persoalan. Aman negeri itu. Beruntung apapun yang dikerjakan oleh Kaleb. Melihat ini ibu bapak, maka kita bisa menyimpulkan sementara. Ini kesimpulan sementara. Karena kita belum ada di ujung khotbah. Karena tidak boleh menyampaikan kesimpulan. Sementara itu masih di bagian awal. Karena kesimpulan harus di bagian akhir. Kesimpulan sementara. Betapa penting menjalani hidup yang tertata. Melihat apa yang kita pelajari dari Kaleb. Yang mengerti boleh katakan amin. Saya masuk pada poin yang lebih dalam. Apa yang menyebabkan hidup Kaleb ini tertata? Sehingga hasil-hasil yang diperolehnya menguntungkan, maksimal. Bahkan Kaleb menjadi bijaksana. Bahkan juga Kaleb memiliki stamina yang lebih kuat atau yang tetap sama kuatnya dengan ketika awal-awal lampau. Apa yang menyebabkan? Tentu poin ini penting kita pahami. Lihat ibu bapak. Slide saya ini perhatikan. Yang membuat hidup Kaleb tertata secara baik. Dan akhirnya dia beroleh manfaat dari hidup tertata itu. Yakni stamina fisiknya kuat. Kemudian stabilitas emosional atau suasana perasaannya terjaga. Penuh gairah. Bahkan dia juga menjadi bijak. Apapun yang dikerjakannya beruntung. Yang mengakibatkan atau yang membuat itu terjadi pada Kaleb. Karena Kaleb bersedia dibapai, dimentor, dibimbing oleh bapaknya, oleh pembimbingnya. Yuk lihat ayat Alkitabnya yuk. Perhatikan kalimat ayat 11. Kita baca sama-sama bagian awal. 2-3, iya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi ini bicara mengenai posisi Kaleb pada kala itu ada di sekitaran usia 85 tahun. Ketika Kaleb ada di usia 85 tahun, ternyata dia masih ada di posisi dibimbing oleh Musa. Sejak kapan Kaleb masuk dalam proses dibimbing? Baca lagi sekali lagi ayat 7. Ayat 7 perhatikan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu. Saya yakin lebih muda dari 40, Kaleb sudah masuk dibimbing oleh Musa sebenarnya. Saya yakin. Tapi kita coba letterlek atau menghitung dari angka yang ditulis oleh Alkitab.
Jadi kira-kira Kaleb ini masuk pada proses dibimbing atau mengikuti Musa setelah dia berusia 40 tahun. Pada waktu Kaleb berusia 40 tahun, dia disuruh. Lalu ayat 11, 45 tahun kemudian Kaleb masih ada di bawah bimbingan Musa. Jadi saya melihat yang menjadi penyebab kenapa hidup Kaleb tertata, karena dia memiliki bapak rohani. Karena dia memiliki orang pembimbing. Kaleb memiliki seorang mentor. Bahkan selama 45 tahun Kaleb tetap ada dalam proses dibimbing oleh Musa. Makanya hidup Kaleb tertata karena ada yang bimbing. Ada yang mengajarkan kebenaran. Ketika Kaleb mulai melakukan hal-hal semaunya, sebebas-bebasnya, pembimbingnya mengingatkan dan Kaleb kembali kepada posisi yang benar. Kaleb ingin berjalan keluar dengan sesuka hati, pembimbingnya mengingatkan, mentornya memposisikan kembali, bahkan bapak rohaninya menegur, mengingatkan. Maka dia ada di posisi yang benar. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengabaikan peran seorang pembimbing dalam kita meraih keberhasilan. Tidak ada pertandingan yang orang-orangnya menang dalam pertandingan itu kalau tidak ada pelatih yang melatih, yang membimbing sang atlet tersebut atau sang yang masuk di arena pertandingan itu. Ada pembimbing, ada pelatih. Pembimbing dan pelatih itulah yang membuat kita tiba di posisi pemenang. Saudara tentu ingat, saya kasih ini sebagai contoh karena ini adalah sudah tergolong sangat lama. Petinju kelas berat, juara dunia, bertahan 3 kali berturut-turut. Namanya Muhammad Ali. Ketika Muhammad Ali satu waktu diwawancara kenapa dia bisa menjadi pemenang, bahkan juara dunia bertahan 3 kali. Jawabnya sederhana, karena ada seseorang yang berpengaruh yang ada di belakangnya. Itulah mentornya, itulah pelatihnya, itulah pembimbingnya. Namanya Angelo Dandi. Angelo Dandi sang pelatih ini, kalau kita bandingkan dengan kekuatan Muhammad Ali, ini sekali tonjok roboh ini pelatihnya ini. Sekali tonjok, wow. Kekuatannya nggak seberapa dibandingkan dengan kekuatan Muhammad Ali. Tapi kenapa Muhammad Ali mau dilatih oleh sang pelatih ini padahal kekuatannya tidak setangguh Muhammad Ali? Ini alasannya. Angelo Dandi ini memiliki sesuatu yang diketahui dan Muhammad Ali tidak mengetahuinya. Muhammad Ali meyakini, memahami, mengerti. Ada sesuatu yang dia tidak bisa lihat, tapi pelatihnya bisa lihat. Yang paham boleh katakan amin. Ada sesuatu yang dia tidak mengerti, tapi pelatihnya mengerti. Makanya ketika Muhammad Ali dibimbing, dia memberikan dirinya sebagai pengikut, mengikuti arahan-arahannya, nasihat-nasihatnya, saran-sarannya,
bahkan juga instruksi-instruksinya. Karena inilah yang dia tidak bisa lihat, ini yang dia tidak ketahui. Dan ketika dia menyerap semua ini dengan baik, dia menerima semua arahan ini dengan baik, arahan yang dia serap itu, hikmat yang dia terima itulah yang menghantarkan Muhammad Ali menjadi pemenang di atas ring. Yang mengerti katakan amin. Dengan kata lain, ibu bapak, perlu seorang pembimbing yang membuat Kaleb hidupnya tertata. Karena ada Musa, sang pemimpin, sang pembimbing yang membimbing, mengingatkan, meluruskan, menanamkan nilai-nilai yang benar kepada dia. Sayangnya, di era modern sekarang, ada orang tidak lagi senang dengan yang namanya proses dibimbing. Sorry, saya melihat ada banyak orang tidak lagi senang atau tertarik dengan yang namanya dibimbing. Dia merasa orang terlalu intervensi dengan dirinya. Ketika diarahkan, ketika diingatkan, ketika diberikan nasihat, dia merasa sudah terlalu dicampuri urusan-urusan pribadi. Itulah salah satu strategi liciknya iblis. Sehingga membuat kita tidak bisa tiba di posisi hidup berkemenangan. Tidak ada seorang pemenang tanpa hadirnya pelatih atau pembimbing. Pengusaha berhasil, pengusaha kaya raya, sebelum dia kaya raya, sebelum dia berhasil, dia bersedia dibimbing. Dia bersedia diarahkan. Ketika dia menyerap semua arahan, menerima semua hikmat dari sang pembimbing, maka tidak heran kalau kemudian dia menjadi pengusaha yang berhasil atau pengusaha yang kaya raya. Seorang pemimpin, pemimpin gereja, pemimpin keluarga, pemimpin di komunitas lain tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik kalau dia tidak pernah bersedia dipimpin dengan baik. Seorang bapak rohani tidak bisa menjadi bapak rohani yang baik sebelum orang itu pernah menjadi anak rohani yang baik. Makanya jangan anggap enteng dengan dibimbing loh bapak ibu. Yang paham boleh katakan amin. Kok amin yang gak mantap lagi. Yang percaya katakan amin. Coba teman-teman bisa lihat begini. Yang namanya dibimbing boleh munculkan slide saya. Yang namanya dibimbing itu adalah melibatkan diri menjadi pengikut yang baik. Sekali lagi, menjadi pengikut yang baik. Layaknya seorang hamba yang hanya menerima, menyerap semua saran, semua hikmat, semua nasihat. Orang yang membimbing itu tentu sudah melewati lebih dulu apa yang kita sedang hadapi. Mereka sudah mengalami banyak makan garam, makan asam, minum air laut, air tawar barangkali. Sehingga mereka sudah punya segudang pengalaman dan mereka sudah punya cara pandang yang berbeda dengan cara pandang kita. Supaya pekerjaan kita terarah, pekerjaan kita baik, keputusan-keputusan kita baik, butuh orang memandang, menerima. Karena sering sekali kita tidak bisa melihat apa yang dilihat orang lain. Bahkan sering sekali apa yang dilihat orang lain itu jauh lebih baik dibanding apa yang kita lihat. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara, jangan mengira saudara terlalu diintervensi. Atau jangan pula saudara berkata, saya kan bisa menjalani sendiri, saya kan bisa hidup sendiri, saya bisa tangani sendiri. Dan jangan pula ada di antara kita yang mengira bahwa saya ini kan sudah tua. Tidak ada persoalan tua atau muda
dalam hal dibimbing. Kaleb 40 tahun ketika ikut proses dibimbing sama Musa. 45 tahun kemudian, yakni setelah 85 tahun, Kaleb masih ada di bawah bimbingannya Musa. Ada dua hal saya ingin bagi kepada saudara tentang pentingnya dibimbing ini. Dibapai atau di mentor. Saudara tahu, setelah orang tua saya, ibu saya berpulang kemarin, maka resmi saya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Atau yatim piatu. Menurut undang-undang yatim piatu itu tanggung jawab negara. Jadi saya harus mendaftarkan diri dan dibiayai oleh negara seharusnya. Tapi oke lah. Setelah ibu saya tidak ada, ayah saya tidak ada, saya secara sengaja menelepon seseorang, yakni seorang pemimpin. Saya telepon lalu berkata, Pak, Bu, bapakku sudah tidak ada. Sambil nangis nih ceritanya. Mamaku sudah tidak ada. Sekarang bapaklah bapakku. Ibulah mamaku. Tolong aku diajarin. Tolong aku dibimbing. Kenapa saya harus lakukan itu? Saya sebagai pemimpin menyadari seorang pemimpin selalu butuh pembimbing atau mentor supaya bisa menegur, bisa mengingatkan, bisa menasehati, bisa mengarahkan. Era sekarang ini, era modern ini seperti yang saya bilang di awal, banyak orang sudah gak tertarik kan dengan hal-hal seperti ini. Padahal itu adalah cara supaya kita bisa ada di puncak. Butuh mentor, butuh pembimbing. Bukan masalah siapa pembimbing kita, seperti apa dia, dan bagaimana kekurangannya, bagaimana dosanya, bukan. Kita yang dibimbing ini yang akan Tuhan lihat, bukan dia yang membimbing kita dengan semua motivasi dan juga licik-liciknya dia. Kita yang memberikan diri dibimbing inilah yang Tuhan perhitungkan, ketaatan kita, ketundukan kita. Dan itu yang membuat kita tiba di posisi berkemenangan seperti yang Tuhan harapkan dan Tuhan rancang. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah, yuk. Tepuk tangan yang baik, katakan amin. Makanya anak-anak muda, kalau saudara diingatkan sama orang tua, saudara dinasehati orang tua, jangan murung. Saudara dikoreksi sama orang tua, jangan marah. Saudara diperiksa, diingatkan, dinasehati, jangan bunuh diri. Walaupun saudara coba-coba minum racun rasa stroberi, matai kandung nah. Anak-anak muda, anak-anak gadis dulu baru diingatkan, udah murung, gak mau keluar dari kamar. Itulah katanya lah sama suaminya, gara-gara papi tegur, gara-gara mami marahin, gak keluar-keluar dia dari kamar. Ini kita lagi membangun generasi model apa? Gak boleh diingatkan, gak boleh ditegur. Yang anak-anak muda di sini mesti senang, bangga, lega kalau masih diingatkan, ditegur dan dinasehati. Gak ada ngomong amin. Gini kawan, saya akan balik. Tadi saya ngomong dua hal ya. Dua-dua tadi udah tersampaikan ya. Udah tersampaikan apa belum? Sudah ya? Semoga sudah lah. Saya pun sudah lupa apa sudah apa belum. Oke, kita lanjut dulu lah. Yang saya mau sampaikan ini pun aku udah lupa. Saudara ini, coba. Gini ibu bapak. Kecanggihan dan kemajuan teknologi ini memang memudahkan kita dalam banyak hal. Kita bisa belajar banyak hal dari YouTube, dari internet, dari Google. Saudara bisa mengikuti seminar-seminar untuk bisa membuat saudara lebih terampil, lebih hebat. Mendapatkan semua bekal, bahkan juga memaksimalkan potensi saudara. Saudara bisa mengikuti sesi demi sesi, bahkan kaset demi kaset, siaran demi siaran. Saudara bisa lakukan itu. Itu penting dan itu bijak. Tapi cara Alkitab,
supaya seseorang bisa mengalami peningkatan, bisa beroleh kemajuan, hidupnya tertata. Ajaran Alkitab hanya satu. Kita harus bersedia dibapai, bersedia dibimbing, bersedia dimentor. Itu ajaran Alkitab. Jangan mikir, saya ini sudah bisa berdiri sendiri, semuanya urus sendiri. Amsal 27 ayat 17. Buka yuk sama-sama ayat Alkitabnya. Amsal 27 ayat 17. Boleh? Amsal 27 ayat 17. Perhatikan, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Besi menajamkan besi. Kompak yuk, kencang ya, kencang dikit suaranya yuk. Kencang dikit suaranya. 2, 3 ya. Besi. Kayaknya masih 10 orang. Belum sah. Masih 10 orang. Lebih kencang lagi. 3 ya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Loh, coba lihat. Dengan kata lain, ayat Alkitab ini mau bilang supaya seseorang makin tajam, skillnya makin tajam, potensinya makin tajam, kemampuannya makin tajam, pencapaiannya makin tajam. Dia butuh orang lain, pembimbing, bapak rohani, mentor. Coba ngomong sama sebelahnya, sudah ngerti sekarang kan? Haleluya. Gitu Pak, Bu. Saudara yang pernah tulis skripsi, tulis tesis, saudara pasti bisa menyadari pentingnya kehadiran seorang pembimbing. Kenapa setiap kali saudara nulis skripsi harus dibawa ke pembimbing dulu, lalu dikoreksi, diperiksa? Bersyukurlah saudara yang gak pernah dibimbing dulu dalam penulisan skripsi. Bukan ke situ, lupakan itu. Gini, kalau kita dinulis skripsi, bawa ke pembimbing bilang ini jangan ini nggak bener ini diganti ini datanya mana, ini nggak akurat ini asumsi ini. Kenapa harus dikoreksi, diingatkan, diminta ganti, dirombak supaya tetap sesuai dengan judul, sesuai dengan tujuan penulisan, penelitian. Supaya tulisan-tulisan yang kita tulis itu bermanfaat. Yang ngerti boleh ngomong amin. Kok aminnya gak dengar? Yang ngerti boleh ngomong amin. Supaya hidup ini bermanfaat. Supaya tetap sesuai dengan tujuan si pemilik kehidupan ini. Izinkanlah dikoreksi. Izinkan diarahkan. Izinkan dibimbing. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini saya sudah mau tiba di kesimpulan. Tapi ini agak lebih lama dari poin pertama, poin kedua tadi. Sabarlah sedikit ya. Yang jelas pasti pulang kita. Pulang. Kalau tidak pulang, kita makan malam di tempat biasa. Di rumah masing-masing. Tolong slide saya yang terakhir. Kita dari tadi bicara nilai. Apa itu nilai? Jangan-jangan ikan nila. Bukan. Kalau kita bicara nilai, ini seharusnya sudah diulas seminggu lalu. Tapi saya sampaikan hari ini, karena minggu lalu saya tidak berbagi rahasia ini buat saudara. Coba lihat ya. Jadi ketika kita bicara menata nilai hidup, atau kekuatan dari hidup yang tertata. Nah ini dia. Kita lihat dulu pengertian nilai hidup itu. Nilai adalah keyakinan pribadi tentang apa yang penting bagi diri kita sendiri. Itulah nilai. Jadi kalau ditanya nilai hidup kita apa? Apa yang terpenting menurut saudara, buat saudara? Itulah nilai hidup saudara. Makanya nilai hidup yang dimiliki atau yang dipegang oleh seseorang itu bisa salah dan bisa benar. Tergantung seperti apa nilai yang dimilikinya. Oke. Saya akan membantu saudara untuk mengerti nilai hidup saudara itu seperti apa supaya lebih jelas.
Sehingga saudara pulang dari sini nggak ngambang bicara soal menata nilai hidup itu. Saudara sekarang bisa nangkap, paham dengan benar nilainya kita ini apa. Kalau kita ternyata nilai kita ini salah, kita tata mulai dari sekarang. Masih ada kesempatan. Yuk nih, fokus ya. Dan saya butuh respon saudara. Untuk saudara bisa mengerti dengan jelas tentang nilai diri saudara. Coba lihat. Pertanyaan saya, mana lebih penting buat saudara? Kasih sayang atau perhatian? Saya tanya sekali lagi. Mana lebih penting bagi saudara? Kasih sayang atau perhatian? Jangan bilang dua-dua Pak. Iya, dari dua-dua itu mana yang lebih penting? Kan saya udah ngomong lebih penting. Yang memilih lebih penting kasih sayang, angkat tangan. Gak apa-apa. Jangan takut salah, ini gak mempengaruhi keselamatan. Oke, coba angkat tangan sekali lagi yuk. Oh, ini adalah kelompok kasih sayang. Yang menurut saudara lebih penting perhatian. Angkat tangan yang memilih lebih penting perhatian. Oh, oke. Lumayan. Gini. Yang satu mungkin berkata begini. Aku gak diperhatiin pun gak apa-apa, yang penting dia sayang sama aku. Yang satu mungkin bilang begini, nggak sayang pun dia sama aku, asal diperhatiin. Gaji disetor. Ulang tahun dirayain. Karena ada orang hanya gara-gara ulang tahun nggak disampaikan. Ulang tahun nggak disampaikan ke dia. Terjadi perang dunia. Ribut suami istri. Hanya gara-gara si suami lupa ulang tahun istrinya. Atau si istri lupa mengucapkan ulang tahun pada suami. Ribut ini kayak perang Turki sama, bukan Turki ya. Apa itu? Ukraina sama Rusia. Bom, dilemparnya bom, piring plastik. Kalau masalah ulang tahun, suami lupa atau istri lupa, janganlah ribut Bapak Ibu. Karena ucapan ulang tahun itu tidak masuk di perjanjian pernikahan, iya kan? Kecuali itu masuk di perjanjian pernikahan. Aku berjanji akan selalu setia mengucapkan ulang tahun setiap ulang tahunmu tiba. Kalau masuk itu di perjanjian lalu tidak diucapkan, boleh ribut. Kalau tidak masuk berarti itu tidak prinsip, tidak esensial. Bukan itu yang penting. Susah saudara mengamenkan. Oke. Nah jadi gini ibu bapak. Sekarang saudara sudah ada dua kelompok. Ada yang bilang kasih sayang yang penting. Ada yang bilang perhatian yang penting. Itulah nilai saudara. Saya kalau nggak diperhatikan lah naikku akan tenang. Lah aku akan payo apa ipai. Isegi jelmana lapas. Harus diperhatikan. Wah. Itu yang satu. Yang satu bilang aku perlu kasih sayang. Gak peduli yang lain, asal dia sayang. Nah, itu nilai yang salah. Sekarang saya coba membuat saudara untuk lebih jelas. Mana nilai saudara? Apa nilai yang ada pada saudara? Oke, tadi sudah ada dua kelompok. Nah, sekarang saya perhadapkan pada saudara mana lebih penting? Kelompok kasih sayang, dengar baik. Mana lebih penting kasih sayang daripada kejujuran? Kelompok yang berkata saya lebih penting perhatian tadi, mana lebih penting perhatian atau kejujuran? Kelompok kasih sayang mana lebih penting buat saudara? Kasih sayang apa kejujuran? Coba. Yang bilang kasih sayang angkat tangan. Masih ada. Yang bilang kejujuran angkat tangan. Saya kejujuran. Oke, oh bagus. Oke, berarti sekarang kasih sayang ada di posisi nomor 2. Yang naik sekarang adalah kejujuran. Nilai saudara sekarang adalah di kejujuran. Sayang pun dia kalau nggak jujur bikin apa? Oke. Kelompok perhatian, saya tanya saudara nih. Untuk membantu saudara lebih jelas mana nilai saudara. Mana lebih penting buat saudara. Tetap perhatian atau sekarang kejujuran. Yang pilih perhatian angkat tangan. Yang pilih kejujuran angkat tangan. Kelompok yang jujur tadi, kelompok yang perhatian. Oke.
Semua sekarang saudara pilih kejujuran. Oke, bagus. Berarti sering jadi korban ketidakjujuran. Sehingga sekarang kita merasa tidak nyaman kalau tidak jujur. Kita terusik kalau tidak jujur. Kita tidak terima kalau tidak jujur. Kejujuran segalanya buat saudara sekarang. Jadi berarti tadi perhatian, sekarang perhatian turun, kejujuran yang naik. Nilai saudara sekarang adalah kejujuran. Kejujuran yang lebih penting buat saudara. Makanya saudara bisa marah kalau melihat yang tidak jujur. Saudara merasa tidak bisa terima kalau saudara diperlakukan tidak jujur. Karena itu nilai tertinggi buat saudara. Saya bantu lagi membuat saudara lebih jelas. Sekarang saudara berdua ada di posisi, kelompok kedua ini, dua kelompok ini ada di posisi nilainya adalah kejujuran. Segalanya adalah kejujuran, itu yang terpenting. Mana lebih penting sekarang? Kejujuran atau kesenangan? Yang bilang kesenangan angkat tangan. Ada. Yang bilang kejujuran angkat tangan. Oh, masih tetap. Berarti kesenangan tidak masuk pada nilai saudara. Bukan itu yang terpenting buat saudara. Jadi walau hanya tidur beralas tikar, makan dengan daun pisang, yang penting jujur. Enggak senang-senang amat pun enggak apa-apa. Bagus, masuk surga semua saudara ini. Cuma apakah kasih perpuluhan sudah jujur apa belum? Oke. Dikit lagi, udah mau selesai. Dikit lagi. Nilai saudara adalah kejujuran. Sekarang saya tanya lagi, mana lebih penting, kejujuran atau ibadah? Yang pilih kejujuran angkat tangan. Ada mulai berkurang. Yang pilih ibadah angkat tangan. Yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Saudara mulai mikir begini. Yang penting ibadah, jujur nggak apa-apa, yang penting. yang penting ibadah lah. Justru ibadah itulah dosa kita diampuni. Oke. I see. Nah, lalu saudara barangkali berkata, jujur. Aku jujur Pak. Ibadah nggak masalah, yang penting jujur. Oke, saya nggak usah baca semuanya. Gini ibu bapak, sekarang saudara sudah mulai melihat mana nilai diri saudara. Nilai diri kita ternyata, saya simpulkan ini tadi. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua kita urutkan kejujuran. Yang ketiga kita urutkan perhatian dan kasih sayang. Itulah nilai diri saudara tadi. Itulah yang berharga buat saudara, yang penting bagi saudara. Ternyata saudara memang rohani sekali. Ibadah segalanya. Baru jujur. Rohani sekali. Oh, ini senang sekali sorga ini. Senang sekali Tuhan Yesus. Dia bilang, belum tiba waktunya masuk kerajaan Allah. Ini sudah bisa masuk ini sekarang. Karena kalau makin lama tinggal di dunia, terkontaminasi kejujurannya ini. Okay. Yang saya mau bilang begini, ibu bapak saudara semua. Nilai diri kita ialah apa yang berharga. Kalau ibadah yang berharga, kejujuran yang berharga, itulah nilai saudara. Tapi kalau selama ini ada sahabat kita kesenangan, ibadah gak masalah. Saya kesenangan segalanya. Saya persahabatan segalanya. Mau tidak jujur kah? Mau tidak ibadah kah? Mau perhatian apa tidak diperhatikan? Yang penting kesenangan. Nilai dirinya salah. Harus ditata kembali. Nilai-nilainya ditanamkan kembali. Yang dibangun yang baru. Diperbaiki supaya tetap selaras dengan kerajaan Allah. Saya akhiri begini ibu bapak. Tetaplah menjaga hidup yang tertata. Fokuslah pada hidup yang tertata.
pikiran tertata, tindakan tertata, kegiatan tertata, hubungan-hubungan tertata, supaya dengan demikian kegiatan kita, pekerjaan kita hasilnya kuat, hubungan kita hasilnya kuat, segala-galanya dalam diri kita akan memberikan hasil yang maksimal, dan apapun yang kita kerjakan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita menyanyi.